Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah pendakian mistis di Gunung Kerinci. Dan cerita ini aku ambil dari sebuah Twitter yang bernama @rama_komaruzam. Jadi buat teman-teman silahkan langsung cek ceritanya ya yang penasaran, atau bisa juga dengarkan cerita ini sampai selesai. Nah sebelum itu teman-teman, buat yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan yang belum like silahkan like, dan sekalian nih share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga ya bisa nonton video ini sih. Nah sebelumnya aku juga mau minta maaf nih karena mungkin kurang lebih 2 mingguan lah aku nggak upload konten karena emang lagi nggak sempat, laptop juga lagi dibuat ngerjain skripsi dan juga gak ada waktu buat konten. Dan pada malam hari ini baru sempat nih aku konten. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Perkenalkan, nama saya Yuda dan teman-teman saya yang ikut dalam rombongan pendakian dari kota tempat kita tinggal, yaitu Ibni, Walil, dan Habibis. Kita memang sudah lumayan lama merencanakan pendakian ini, dan kebetulan si Habibis teman saya itu merupakan pendaki pertama pada pendakian Kerinci waktu itu. Sengaja saya memulai cerita ini dari kota Jambi. Sejak awal mula keberangkatan kita dari kota Jambi tersebut, tidak ada hal yang dirasa mengganjal yang terjadi. Kita berangkat dari kota Jambi pukul 7 malam setelah maghrib. Sengaja berangkat malam dengan kendaraan sewaan dan bawa sendiri, yang kebetulan teman saya si Ibni sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Kerinci dalam target perjalanan sekitar 10-12 jam. Kita sampai sekitar setelah subuh di kota Sungai Penuh Kerinci. Tepat pukul 7 pagi kita sampai di kota Sungai Penuh dan telah ada satu orang teman yang menunggu untuk ikut naik, dan dia bernama Ferrari, penduduk asli Kerinci. Langsung menuju daerah Kayu Aro yang merupakan titik pertama pendakian Gunung Kerinci dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Kita langsung cari sarapan pagi. Setelah itu lanjut melengkapi segala perlengkapan yang belum sempat dibeli sebelumnya. Habislah waktu sekitar 1 jam 30 menit. Setelah itu kita lanjut langsung ke pos pendaftaran. Packing dan segala macam menghabiskan waktu hampir 45 menit. Karena memang kita lumayan banyak peralatan dan logistik untuk 2 hari 2 malam di atas nantinya. Habislah waktu sekitar 1 jam 30 menit. Setelah itu kita lanjut langsung ke pos pendaftaran. Packing dan segala macamnya menghabiskan waktu hampir 45 menit. Karena memang kita lumayan banyak peralatan dan logistik untuk 2 hari 2 malam. Jam 10.30 kita gas ke pintu rimba yang sebelumnya sudah menitipkan kendaraan di salah satu rumah warga yang tidak jauh dari lokasi pendaftaran. Dalam perjalanan dari pintu rimba menuju pos 1 lancar jaya, dan sebelumnya sudah berdoa bersama. Dan kejanggalan pun mulai terjadi saat kita berhenti di pos 2. Kita berhenti ngopi dan makan beberapa camilan untuk meningkatkan stamina masing-masing. Baru beberapa menit di pos 2, kita kedatangan banyak orang dari Malaysia dan Singapura yang hendak turun, sekitar hampir 20 orang dan beberapa orang porter. Saat itu saya dan Ferrari berinisiatif untuk menambah persediaan air kita yang saat itu sudah mulai menipis.
Ketika sampai di tempat yang biasanya tempat orang-orang ambil air itu, yang tidak jauh dari pos 2, rupanya air yang tersedia sangatlah minim. Yang di luar dugaan teman-teman saya kalau setelah musim hujan biasanya air pun melimpah. Jujur saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Kita ambil air secukupnya, kemudian foto-foto sebentar lalu kembali ke pos 2. Selesai ngopi, lanjut perjalanan menuju pos 3. Semuanya aman dan hari sudah mulai agak gelap. Istirahat sebentar, kemudian lanjut ke shelter 1. Target kita bisa ngecamp di shelter 2. Syukur-syukur bisa langsung ke shelter 3 supaya lebih dekat dengan puncak. Dalam perjalanan, hari sudah mulai gelap dan kita harus menyalakan penerangan masing-masing dan mulai membentuk formasi pendakian. Saya di tengah karena senter penerangan yang saya bawa adalah yang paling terang di antara yang lainnya. Di depan saya Habibis dan Ferrari paling depan sebagai arah pejalan. Di belakang saya ada Ibni dan paling belakang lagi adalah Walil. Hari sudah sangat gelap, tidak ada bulan malam itu. Di tengah perjalanan kita diguyur gerimis yang akhirnya sedikit menghambat kelancaran dalam berjalan. Akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan tenda di bayangan, tepat di antara shelter 1 dan shelter 2, tapi lebih dekat ke shelter 2. Sekitar 15 menit sampai. Selesai mendirikan tenda, gerimis pun reda dan nampaknya gemerlap lampu rumah penduduk. Hanya baru sekitar 15 menit, kabut pun mulai turun dan tertutuplah semua kecerahan malam itu. Saya ambil ancang-ancang untuk segera istirahat tidur, kemudian Habibis dan Holil pun mengikuti karena sudah kelelahan. Ibni dan Fareri lanjut bercerita di dalam tenda dengan kondisi pintu tenda terbuka. Saat asik bercerita, saya tiba-tiba bangun dari tidur, langsung duduk dan kepala menghadap ke bawah. Ibni dan Ferrari pun memanggil nama saya, tetapi saya tidak kunjung menjawab. Setelah itu tiba-tiba saya terbaring kembali. Dan saya ini tahu pas paginya diceritain. Tak lama setelah itu mereka pun tidur karena katanya mulai takut karena melihat saya tadi dan juga hujan lebat turun. Sekitar jam 1 dini hari, Holil terbangun karena mendengar suara aneh. Ada yang mengetuk dinding tenda tepat di sebelahnya. Karena posisi tidurnya paling pinggir, lama-kelamaan suara itu hilang dan dia pun lanjut tidur. Jam 3 pagi kita terbangun, semua karena mau ngejar muncak biar dapat sunrise-nya. Kalau bisa sekalian, saya, Habibis dan Ferrari bergegas dan ternyata kita telat mendaki. Ibni dan Holil pun tidak ikut dengan alasan sudah pernah sebelumnya dan mereka berusaha mencari air karena persediaan air kita sudah habis kita bawa dalam perjalanan menuju puncak tadi. Karena saat sampai di pelataran di atas shelter 3 udah pagi dan kabut pun udah mulai turun, kata pendaki lain yang sebelumnya mencoba ke puncak. Lalu kita istirahat sebentar dan turun kembali ke tenda di bawah shelter 2. Rupanya hanya sedikit air yang Holil dan Ibni dapatkan dan itu pun agak kotor. Cuma mau gimana lagi, air memang gak ada. Masak-masak, makan dan cerita-cerita sampai sore. Menjelang waktu maghrib, saya dan Ferrari kembali mencoba untuk mencari air, yang mana tahu ada di tempat lainnya yang belum Ibni dan Holil cari. Belum sampai ke titik mata air yang diketahui Ferrari, terdengar suara adzan maghrib dan hari langsung tiba-tiba gelap. Jujur saya langsung sangat ketakutan karena memang aslinya takut sama hal yang begituan. Sumber air yang kita temukan pun juga sedikit sekali, yang ada juga kotoran manusia di sekitar itu. Namun mau bilang apa, karena persediaan kita juga sangat kurang di tenda. Dalam perjalanan kembali ke tenda, saya merasa ada yang mengawasi diri dari kanan, dari kiri, tapi waktu saya senter tidak ada apa-apa. Saya langsung mempercepat langkah kaki sampai Ferrari terjatuh mengimbangi di belakang saya karena dia juga merasa diawasi. Sampai di sana, api unggun telah jadi. Kita masak, ngopi, dan cerita-cerita kembali sampai kira-kira hampir pukul 10 malam. Dan akhirnya kita tidur dengan ditemani hujan lebat yang turun. Dengan jam yang sama dengan malam sebelumnya yaitu jam 1-an, Holil terbangun lagi karena mendengar
kuntilanak cekikikan tepat di sebelahnya. Masya Allah, saya merinding sampai bulu kuduk berdiri. Hal ini diceritain ketika kita semua sudah turun ya. Hampir 1 jam suara itu tiba-tiba hilang, hingga kita terbangun jam 2 malam, menyiapkan segalanya untuk mulai perjalanan ke puncak. Semuanya berangkat menemani. Akhirnya pagi itu, saya dan Habibi sukses untuk ke puncak bersama pendaki lain. Ibni, Ferrari, dan Holil menunggu dan menikmati pagi di pelataran sedikit di atas shelter 3. Sekitar hampir jam 10 pagi kita turun kembali ke tenda dan sampai sekitar pukul 12 siang. Kita packing lagi semuanya karena niat mau langsung pulang sore itu. Dalam perjalanan pulang, saya, Habibis, dan Holil sengaja berlari turun karena agar lutut tidak terlalu terasa sakit nantinya. Sedangkan Ibni dan Ferrari jalan pelan karena sudah cedera duluan saat malam pertama mendaki di bawah. Di setiap shelter kita berhenti istirahat. Sampai-sampai di pos 3 Ferrari bilang, "Kalian yang lari, nanti di pos 2 jangan berhenti. Kita bertemu di pos 1. Karena sudah mulai sore dan di pos 2 juga sering terjadi hal ganjil." Benar sekali. Mulai mendekati pos 2 saya merasa ada yang ikut berlari bersama saya tepat di sebelah kanan. Dan padahal di sebelah kiri kanan itu adalah jurang. Saya tidak menghiraukan karena jarak saya dengan Habibis yang paling depan sudah cukup jauh sampai tidak terlihat lagi. Dan dengan teman-teman di belakang saya, apalagi melewati pos 2, saya semakin merasa bahwa sesuatu yang ikut berlari di sebelah kanan saya tadi berlari sambil menengok ke arah saya. Ketika saya berhenti, dia pun berhenti dan hilang. Saya lanjut lari dan saya menoleh ke kanan. Saya melihat makhluk berbentuk manusia yang semuanya hitam pekat, tinggi besar, sekencang-kencangnya pun akhirnya saya berlari. Antara pos 2 ke pos 1, saya bertemu Habibis yang berhenti karena kelelahan dan makhluk tersebut tiba-tiba hilang. Kita sepakat menunggu teman yang di belakang karena hari sudah sangat sore. Seberapa lama menunggu, akhirnya teman kita datang dan kita semua lanjut memaksakan setengah berlari walaupun ada yang cedera. Dalam perjalanan itu saya tetap merasa makhluk hitam tinggi besar tadi mengikuti saya dan kita pun tetap berlari. Sewaktu saya menoleh ke kanan, tiba-tiba saya terinjak akar kayu yang besar sehingga saya pun ikut cedera di situ. Kita sepakat untuk berjalan karena juga sudah dekat dengan pintu rimba. Dengan berjalan pun lagi-lagi saya menginjak akar kayu yang menambah cedera saya. Karena makhluk yang tadi ikut berlari, sesekali saya rasakan dia ada di samping kanan saya. Ibni mengajak tukeran beban karena cedera saya lebih parah dari dia. Kita berjalan sampai di pintu rimba dan langsung ke rumah penduduk tempat penitipan kendaraan. Di situ saya ceritakan semua kepada teman-teman saya. Dan rupanya Holil juga merasakan keanehan. Tapi memang tidak se ekstrim saya, karena dia bisa merasakan keberadaan makhluk gaib yang ingin mengganggu atau sekedar berkenalan. Saat beberapa malam di atas, ada beberapa teman-teman yang bicara sembarangan. Saat istirahat pun kondisi fisik saya sangat habis dan lemah, hampir muntah. Kemudian kita istirahat, makan dan lanjut perjalanan ke kota Jambi. Perjalanan yang bisa diambil sepertinya sama dengan teman-teman yang lain. Kita hanya tamu di alam bebas itu. Harus sopan dan tidak boleh berbicara sembarangan, saling menghormati dan saling menjaga. Ya, mungkin untuk cerita pada malam hari ini cukup sekian saja ya. Ini pesan buat teman-teman semua yang mendengarkan cerita ini. Jadi buat teman-teman, jangan pernah sembarangan ketika berada di alam. Karena alam pun juga ikut menyaksikan dan mendengarkan apa yang kita perbuat. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Askal Maulidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya buat teman-teman silahkan subscribe channel ini dan like video ini. Askal pamit undur diri. Bye-bye.